Izin memperkenalkan diri, namanya Heni Risma, PNS 2019, Angkatan Laskar 35. Saya dari Dinas PUPR Kabupaten Pandeglang. Baiklah, ini tujuan dan manfaat dari rancangan aktualisasi saya. Yang pertama, sebagai salah satu syarat menyelesaikan rangkaian kegiatan terhadap PNS. Lalu untuk memahami nilai dasar profesi ASN yang mencakup aneka akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, untuk menerapkan nilai aneka sesuai dengan peran dan kedudukan ASN di tempat penulis bekerja, dan mampu menyelesaikan isu yang terjadi di unit organisasi. Adapun TBG buku ya, tapi ya, mengatakan belum optimal, betul gitu kan? Iya, Pak. Karena sudah belum optimal isu akadnya. Ya. Nah, kalau begitu, tadi saya lihat di latar belakang itu belum menohok kepada kenapa belum optimalnya. Jadi di latar belakang itu kan kita harus menjelaskan alasan atas isu yang diangkat. Di situ harus dijelaskan juga, jangan secara umum berdasarkan peraturan undang-undang nomor sekian atau berdasarkan Perkala nomor 1 tahun 2021 itu terlalu umum. Kita lebih menohok lagi ke kasusnya ini. Ibu kasusnya ibu ini apa? Belum optimalisasinya itu kan isunya ya kan? Nah, ibu tanya Kak, alasannya kenapa? Nah, itu yang perlu saya gali di sini. Oh iya Pak. Nah, jadi di situ belum optimal pengajuannya ini. Jadi secara umum kerisauan ini bahasa saya, kerisauan ibu itu secara umum adalah belum optimalnya pengajuan SPTGU itu secara umum belum optimal ya. Ya Pak. Nah, ini penting nih untuk kita cari benang merahnya dengan apa latar belakang nanti, karena tadi latar belakang Anda masih umum sebenarnya. Kemudian Anda harus bisa memilah kerisauan ini yang belum optimalnya apanya ini. Ya, itu bahasa kita ya. Kalau tadi sifatnya kerisauan itu umum karena belum optimalnya SPPGU ini, kemudian Anda pilih sedikit lagi kerisauan ini. Apa ini? Nah, kalau bisa syukur-syukur dalam bentuk kuantitatif. Atau kalau nggak bisa tidak ada data kuantitatifnya, data kualitatif. Kenapa belum optimalnya ini? Misalnya SPPGU itu datanya terlambat. Kadang-kadang SPPGU itu ada data-data yang waktu diverifikasi yang sering tidak lengkap. Nah, itu bagian dari belum optimal. Mengenai pengajuan SPPGU itu jelas pasti sudah dilaksanakan, dan kalau nggak laksanakan sampai kapan dulu kok bisa berjalan kan? Apa dan tiga. Yang penting saya kegiatan itu di setiap kegiatannya, di setiap tahapannya ada pertemuan dengan mentor. Kemudian evidennya harus evidennya harus per tahapan kegiatan. Kemudian output bisa juga dalam bentuk kegiatan besar boleh. Jadi setiap kegiatan itu ada kegiatan besar, misalnya Anda melakukan 4 kegiatan, berarti 4 aja untuk kegiatannya. Yang lainnya itu evidence. Setelah ya, ada yang bilang disamain, saya lebih condong ya dua-duanya juga boleh ya. Kalau yang setiap tahapan itu lebih condong saya namanya itu evidence. Sedangkan outputnya tuh per kegiatan. Ya, secara itu kan mekanismenya tuh. Pak Jul, masing-masing orang beda-beda ya. Mohon maaf Pak Jul. Seperti itu, mesti ada evidence. Evidence itu wajib untuk meyakinkan bahwa Bu ini benar-benar telah melaksanakan kegiatan. Kemudian yang perlu juga diperhatikan, ini sebenarnya kan Ibu melakukan kegiatan ini kan bukan ini tujuannya. Paling penting adalah mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS itu ke dalam kegiatan Ibu. Ya kan, kegiatan Ibu ini paling selesai udah. Tapi kalau namanya aktualisasi nilai-nilai dasar itu ya selamanya sampai kita nanti pensiun. Kalau dasar-dasar PNS itu maka sampai kita mati nanti. Itu harus mengaktualisasikan nilai-nilai dasar itu yang di aneka itu. Ya kan? Seperti nilai-nilai sehingga nilai dasar di anti korupsi apa tuh nilai dasarnya? Apa nilai dasar di anti korupsi? Jujur, terus? Terus peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, dan adil. Nah, itu
Kalau nilai di komitmen itu apa aja? Sebenarnya yang tadi korupsi itu ada 9. Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, berani, kerja keras, sederhana, dan adil. Itu kan 9. Nah kalau di komitmen mutu? Di komitmen mutu mungkin ada aktif, efisien, empati, motivasi, rasionalitas, keterbukaan. Sangat menarik sekali. Terima kasih Pak Penguji. Betul. Kalau selama ini kita mencekis hanya sebatas di bidang sekretariat, Pak. Idealnya mungkin tadi masukan dari Bapak di masing-masing PPTK, di masing-masing bidang sudah ada daftar simak ya Pak ya. Betul, ada listnya lah seperti itu. Jadi dalam kesempatan kali ini saya menanggapi sangat tertarik. Terima kasih kepada Ibu Eni dan juga kami ucapkan tentu sangat luar biasa kepada Bapak Penguji yang saya ngomong apa lagi ya, sudah sangat kupas tuntas, semuanya sudah disampaikan begitu luar biasa, singkat padat tugas. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kami di kemudian hari menjadi lebih baik dan lebih sempurna. Dan betul bukan hanya pada SPPG saja, tapi pada lamsam dan tata ruang menjadi lebih lengkap lagi. Tapi dikembalikan lagi kepada peserta, apakah hanya sebatas itu saja atau mungkin ditambahkan. Mungkin itu Pak yang dapat saya komentari kesempatan kali ini. Mungkin insya Allah nanti ke depan kita akan lebih. Pak Nijar, satu aja pesawatnya biar nggak mendengung. Jadi Pak Nijar mangga untuk mempersiapkan presentasinya. Dan kami berikan waktu 10 menit. Tapi dalam perjalanan presentasi Pak Jul bisa nanti menyela. Karena beliau adalah evaluator yang punya kewenangan untuk memberi masukan. Pak Nijar, silakan Pak Nijar. Oke, baik Bapak, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mohon izin saya kirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Insinyur Zulkarnain STMP selaku evaluator. Yang terhormat Bapak Nazarudin SPD selaku coach dari kelompok 4. Kemudian yang terhormat Ibu Ratulina SST MKM selaku mentor. Perkenalkan, nama saya Ade Nizar Najmudin. Saya merupakan peserta pelatihan dasar CPNS golongan 2 angkatan 35 kelompok 4. Asal instansi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang. Oh, siap. Isu aja. Ayo langsung ke isu. Baik, di sini rancangan aktualisasi saya yaitu mengangkat isu di mana terdapat 3 isu. Yang pertama itu isu belum tersedia aksi digital mengenai laporan kegiatan di seksi Keska dan Gizi Dinkes Kabupaten Pandeglang. Kemudian isu yang kedua yaitu belum optimal pencatatan dan pelaporan. Di sini terdapat 4 tahap kegiatan. Tahap yang pertama yaitu menelaah laporan rutin gizi Puskesmas pada aplikasi gizi terpadu. Kemudian tahap kedua yaitu mencari referensi bentuk edukasi pencatatan dan pelaporan gizi. Kemudian yang ketiga yaitu mengunduh dan mencetak penginputan pencatatan dan pelaporan gizi oleh Puskesmas pada aplikasi gizi terpadu. Terdapat 3 tahap kegiatan. Yang pertama yaitu melakukan monitoring pada proses pencatatan dan pelaporan. Kemudian kegiatan 6 atau kegiatan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi dan menyusun laporan aktualisasi. Terdapat 2 tahap kegiatan. Yang pertama yaitu menyampaikan hasil laporan kegiatan kepada mentor. Kemudian yang kedua yaitu menyusun laporan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. Selanjutnya itu ada penjadwalan kegiatan aktualisasi atau habituasi ini akan dilaksanakan selama 6 minggu mulai dari tanggal 2 November sampai dengan tanggal 10 Desember 2021. Berikut adalah penjadwalan kegiatannya, di mana kegiatan pertama yaitu melakukan konsultasi dengan mentor dan koordinasi dengan rekan pelaksana program gizi dilakukan pada minggu pertama bulan November. Kemudian kegiatan kedua yaitu melakukan telaah sistem dilakukan pada minggu kedua bulan November. Dan untuk kegiatan ketiga menyusun rencana perbaikan sistem dilakukan pada minggu kedua dan ketiga di bulan November. Kemudian untuk kegiatan baik, terima kasih. Sekian paparan dari rancangan aktualisasi saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, makasih Pak Ade Nizar, presentasi yang sangat efektif. Maka Pak Jul untuk meresponnya sebagai evaluator. Saya punya ini tadi Anda mengambil isu itu belum optimalnya laporan rutin oleh Puskesmas pada aplikasi gizi terpadu di Kabupaten Pandeglang, betul ya? Ya, betul Pak. Berarti laporan rutin ini
sudah dilakukan ya melalui aplikasi Sigigi, betul nggak Pak Ade? Betul Pak. Hanya belum optimal. Nah, belum optimalnya di mananya ini? Untuk belum optimalnya itu dilihat dari data cakupan atau Dengan dimasukkan dengan Pak Ade di apa nih, di latar belakang? Untuk latar belakang belum Pak. Nah, ini masukkan karena Anda bilang kan belum optimal. Ya. Karena laporan urut ini sudah dilakukan. Jadi hanya belum optimalnya di mana? Inilah yang membuat Anda ingin menulis. Jadi saya lihat di latar belakang Anda itu terlalu umum, mengacu pada undang-undang dan perla gitu. Lebih bagus itu boleh dengan ini ya, dengan undang-undang LAN boleh juga, dan perkalan juga boleh. Tapi yang lebih khusus lagi berkaitan latar belakang kenapa Anda mengangkat belum optimalnya laporan ini, karena ada kegalauan di diri Anda itu, apa istilahnya kegalauan itu, keresahan pertama yang sifatnya ini ya, umum, yaitu Anda bilang belum optimalnya tadi kan, belum optimalnya. Kemudian yang kita melihat kerisauan kita ini, kita fokuskan nih, kenapa belum optimalnya di mananya? Karena nanti Pak Ade ini kan melakukan evaluasi setelah melakukan aktualisasi sebulan. Nanti evaluasi itu menunjukkan kegalauan yang pertama tadi itu, di mana yang belum optimalnya itu. Nah, setelah Pak Ade lakukan evaluasi, melakukan treatment, nah ini sekarang sudah mulai optimal karena sudah dilakukan sosialisasi kepada petugas apa tadi, TPG itu Pak? TPG dan tenaga operator. Tenaga pelaksana gizi Pak di puskesmas. Tenaga pelaksana gizi kan Anda lakukan sosialisasi, harapannya apa? Supaya laporan rutin oleh puskesmas itu jadi lebih optimalnya di mana? Sekarang udah tepat waktu, betul nggak? Sesuai dengan latar belakang yang disampaikan tadi oleh Saudara Lisa, bahwa memang status gizi masyarakat itu pada umumnya menjadi kebutuhan data ya di daerah untuk mengetahui seberapa besar masalah gizi. Nah, ini juga sebagai dasar perencanaan kami yang tadi disampaikan juga oleh Pak Zulkarnain. Nah, salah satu standar pelayanan minimum juga bidang kesehatan itu ada di dalam pemantauan pertumbuhan balita. Nah, ini kaitannya erat sekali dengan laporan yang nanti disampaikan oleh 36 puskesmas gitu. Dari 12 indikator yang kami punya bidang kesehatan, 7 diantaranya ada di seksi kami Pak. Jadi tadi salah satunya adalah pemantauan pertumbuhan balita. Oleh karena itu, untuk memantau pertumbuhan balita dibutuhkan pencatatan dan laporan yang akurat tentunya, sehingga menggambarkan tiap individunya di si gizi terpadu itu. Nah, berbicara Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Insinyur Zulkarnain MD selaku evaluator, yang terhormat Bapak Nazarudin MCD selaku host berjudul digitalisasi peta dengan Google Map yang terintegrasi dengan data penduduk kabupaten pada seksi pemeliharaan jalan kabupaten, dinas pekerjaan umum dan penataan bumi. Beberapa isu yang terjadi di organisasi. Ada 3 isu yang saya temukan. Berikut dibacakan atau halo? Ya, terus Bu, Ibu nyamannya kayak gimana? Langsung terpilih juga boleh. Dibacakan aja ya Pak. Langsung aja ya Pak, langsung di aplikasi, di analisis. Iya, di aplikasi ini ya, langsung terpilih aja Bu. Saya udah lihat di sini. Ibu udah ngirim PPT-nya ke saya kan? Iya. Nah, langsung. Dari hasil analisis APKL ditemukan isu utama yaitu peta ruas jalan Kabupaten Pandeglang belum tersedia secara digital pada seksi pemeliharaan jalan kabupaten di Dinas Terkait Kabupaten Pandeglang. Untuk mencari akar penyebab masalahnya, dilakukan analisis dengan diagram fishbone. Dari diagram fishbone ini kita dapat lihat ada 4 indikator penyebabnya, dari man, metode, material, dan manajemen. Dari SD-nya sendiri belum mengetahui dan memanfaatkan teknologi untuk mengolah data survei.
Dari segi metodenya, data kondisi jalan masih belum terintegrasi dengan peta digital yang belum tersedia. Dari materialnya, kurangnya sarana untuk penyimpanan data, dan dari manajemennya, belum optimalnya pengelolaan. Selain tekad, saya juga menjadi harapan semoga kegiatan digitalisasi peta jalan kabupaten ini dapat menjadi suatu inovasi yang berguna bagi kepentingan koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan jalan bidang bina marga di Dinas PUPR Kabupaten Pandeglang. Sebelum menutup, izinkan saya menyampaikan quotes dari Aristoteles, yaitu kesenangan dalam sebuah pekerjaan membuat kesempurnaan pada hasil yang dicapai. Oke. Dan karena itu, saya akan mencoba menyenangi atau mencintai pekerjaan saya agar hasilnya dapat masuk dari GPS. Ya, sebelumnya sudah saya coba untuk mengimpor data file GPS dari data hasil survei itu. Ada sih Pak, ketemu di dalamnya. Oh, semuanya dapat ketemu tuh? Ya. Termasuk jalan-jalan apa aja yang ketemu tuh? Jalan kecil masuk nggak? Kita lebih fokus ke jalan kabupaten, hasil survei yang ada aja Pak. Nah, berarti kan jalan kabupaten itu berarti yang jalan-jalan ada bernomor ya? Ya, berdasarkan sekarang ke PU atau Mendagri? Jalan kabupaten. Berdasarkan SK Mendagri atau SK Menteri? Halo? Kan Bu Desri, yang namanya jalan kabupaten kan ada nomornya kan? Ya kan, ada nomornya, ruas jalan kabupaten. Nah, itu kan ada ruasnya. Jadi dari redakturnya jelas, dari tidak ada menjadi ada, dari yang tidak terintegrasi menjadi terintegrasi. Mungkin itu aja, cukup Pak Nejar. Terima kasih. Oke, baik Pak Zul, masukan yang bagus banget. Pak Yudi sebagai mentor, maka komentarnya Pak Yudi, dukungan dan memang komentar terhadap masukan Pak Zul dan juga apa yang disampaikan Bu Desri. Maka Pak Yudi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait isu rencana aktualisasi ini, yang bersangkutan Saudari Desri mengangkat terkait konektivitas yaitu label penandaan suatu dos obat yang sudah diberi penandaan. Selanjutnya untuk kegiatan kelima yaitu menempel daftar nama aktualisasi yang akan saya laksanakan, yaitu untuk kegiatan pertama melakukan konsultasi kepada pimpinan atau mentor akan dilaksanakan pada minggu pertama di bulan November. Untuk kegiatan kedua, melakukan koordinasi dengan Kepala UPT GFK, Kasubag TU, dan staf gudang farmasi akan dilaksanakan pada minggu pertama di bulan November. Mendata nama, memotoris, dan memasak kadaluarsa obat akan dilaksanakan pada minggu kedua dan ketiga di bulan November. Untuk tahapan keempat, yaitu membuat dan menempel label penandaan untuk obat yang mendekati masa kadaluarsa akan dilaksanakan pada minggu keempat di bulan November. Untuk kegiatan kelima, menempel daftar nama, memotoris, dan tanggal kadaluarsa obat yang mendekati masa kadaluarsa pada papan informasi gudang farmasi akan dilaksanakan pada minggu pertama di bulan Desember. Kasih. Oke, baik. Maka stop share aja Bu, biar dialognya kelihatan wajah kita semua ya. Oke, silakan Pak Jul. Kalau saya lihat di sini isu yang adalah belum optimalnya penanganan obat yang mendekati masa kadaluarsa ya. Nah, ini harusnya betul ini berbahaya ya kalau obat yang kadaluarsa termampar oleh masyarakat. Iya, Pak. Nah, ini harusnya Anda tadi di apa nih namanya, latar belakang Anda masukkan ini berdasarkan kejadian tadi. Iya, kejadian Pak. obat asetil sistem tadi kan. Oh iya Pak, baik Pak. Tapi itu tanggal 20 Agustus dikirim tanggal 3 Agustus itu. Pada tanggal 20 Agustus dia ada kadaluarsa, berarti tinggal 17 hari lagi ya. Iya Pak. Nah, itu bahaya, itu harusnya masukkan berdasarkan kejadian ini di latar belakang. Inilah yang Anda mau buat itu. Bahasa itu saya itu mengartikan sebagai bahasa kegalauan Anda. Oh iya Pak. Ada galauannya secara umum belum optimalnya ini ya. Baik Pak. Belum optimalnya penanganan obat yang mendekati masa kadaluarsa. Sedangkan kalau dipilah lagi berdasarkan kejadian yang tadi, Oh, iya.
yang apa nih, yang obat asetilsistin itu yang terkirim tanggal 3 Agustus, padahal dia tanggal 20 Agustus sudah kadaluarsa. Oh iya Pak. 12 hari lagi, berarti sudah mepet ya. Iya. Untuk di rancangan yang bukan di PowerPoint itu dimasukin ke latar belakang sih Pak. Iya. Masih itu bagus berarti. Jadi inilah yang menguatkan Anda kenapa Anda mengambil topik ini. Bagus menurut saya kan, ini ada nilai tambahnya. Tapi di dalam ininya Bu, di dalam pelaksanaannya itu nanti obat-obat Ibu pilih-pilih atau waktu pilahnya berdasarkan obat masuk dulu. Dari gimana cara mekanisme kerja Ibu rencananya? Mekanismenya saya mendata semua obat yang ada di gudang farmasi Pak, mencatat dari mulai data namanya, nomor batch dan tanggal kadaluarsa. Untuk obat yang kadaluarsa, nama obat, tanggal kadaluarsanya kapan itu nggak ada, paling adanya di sistem dan itu keluar kalau SPBK keluar. Awal nggak ada. Jadi di database awal itu kan biasanya kan harus ada surat obat yang masuk. Ya. Biasanya kan ada data tanggal kadaluarsanya. Ya. Nggak ada di database awalnya itu. Paling dimasukinnya ke sistem Pak. Sistem. Ada sistemnya, ya. Sistem itu nggak bisa ada penjagaan. Misalnya kalau obat sebulan lagi diingatkan bahwa ini nggak bisa. Nggak ada, belum Pak, belum sampai ke situ sistemnya. Nggak apa-apa, ada habis ini nggak apa-apa namanya kadaluarsa ya. Tapi kalau ke depan saran saya, kalau bisa yang obat-obat kadaluarsa itu, karena ini menyangkut nyawa manusia juga kan, nah itu ya, penting dibuat penjagaan dengan sistem. Iya Pak. Seperti Anda mungkin pernah dengar ada kenaik itunya. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Jul. Sekarang kami minta Ibu Silvi Maharani sebagai mentor mengomentari rancangan budaya. Mangga Ibu Maharani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati coach dan evaluator. Memang awalnya banyak sekali Pak, seperti yang sudah disebutkan budaya terkait dengan isu-isu yang ada di gudang farmasi. Kebetulan gudang farmasi adalah sesuatu yang berbeda dengan saya. Kalau saya ada di kefarmasian di Dinas Kesehatan, kemudian kalau gudang farmasi adalah tempat penyimpanannya. Hanya memang kalau terkait dengan obat kadaluarsa adalah kami yang mengadakan. Itu makanya pada saat diangkat isu ini kami juga sangat respon sangat baik kepada Mbak Dea untuk bisa mengangkat isu yang penanganan masa kadaluarsa. Hanya memang yang tadi Pak Zulkarnain sampaikan bahwa sebaiknya memang di sistem ada notifikasi ya Pak ya, semacam notifikasi untuk obat kadaluarsa. Terima kasih Pak, itu juga jadi bahan masukan pada kami untuk nanti selanjutnya setelah Mbak Dea bisa mengaktualisasikan bagian dari lansar ini, mudah-mudahan itu kedepannya bisa jadi seperti inovasi terbaru lagi untuk notifikasi. Jadi Mbak Dea udah cukup sangat baik untuk memilih isu di farmasi terkait dengan belum optimalnya penanganan obat kadaluarsa, sehingga nanti kedepannya juga untuk distribusi ke puskesmas tidak lagi kecolongan untuk pendistribusian obat-obat tadi, sehingga khawatir disalahgunakan juga untuk pihak-pihak yang mengambil keuntungan atau mengambil kesempatan dari kondisi seperti ini. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Silvi sebagai mentor. Jadi mungkin buat Bu Dea bisa jadi ini menjadi rencana aksi tindak lanjut setelah ini ya, karena bagian evaluasinya. Oke, baik, terima kasih. Masih ada Pak Jul? Cukup? Oke, silakan Bu Dea ditutup presentasinya untuk bergantian dengan yang lain. Silakan Bu Dea. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selaku mentor, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Fajar Maulana dari CPNS Latsar Angkatan 35 tahun 2021 golongan 2 yang saat ini bekerja di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang di bidang barang milik daerah dengan jabatan sebagai pengelola barang milik negara yang berjudul optimalisasi tindak lanjut hasil inventarisasi barang milik daerah melalui pembuatan prosedur standar operasional di inventarisasi barang milik daerah di Kabupaten Pandeglang.
langsung ke ini Pak. Ya, ke isu. Identifikasi isu yang ada di instansi kita terdapat 3 isu, dan yang terpilih itu belum adanya tindak lanjut hasil inventarisasi terhadap barang yang tidak ditemukan, Pak. Itu prosedur tentang inventarisasi barang milik daerah. Oke, baik. Mangga Pak Jul. Oke, ini Pak Fajar mau buat SOP ya. Jadi Iya, Pak. Intinya kalau kita lihat tadi, isu IDAKA belum adanya tindak lanjut hasil inventarisasi terhadap barang yang tidak ditemukan ya. Iya, Pak. Jadi selama ini saya yakin ada barang yang tidak ditemukan, aset kita, rasa kita aset ya. Ya. Harusnya ditindaklanjuti. Kalau memang itu rusak, nggak bisa digunakan lagi, berarti dihapus kan? Iya, Pak. Atau dimusnahkan atau diapa, serahlah itu namanya kan. Yang jelas terhadap barang yang ditemukan tuh ada tindak lanjutnya, ya. Seperti itu. Kemudian ternyata karena penyebab masalahnya belum adanya regulasi yang mengatur tentang teknis inventarisasi barang milik daerah dan tidak lanjut hasil inventarisasi. Nggak tahu nih, memang nggak ada apa ada, nggak mungkin nggak ada regulasi. Regulasinya baru terbit bulan kemarin Pak dari pusat itu. Berarti ada. Ya pas. Ada. Berarti kan ada regulasinya. Misalnya kalau barang itu hilang karena dicuri, berarti kan dilaporkan ke polisi, kemudian setelah itu diminta dihapuskan barangnya kan? Ya. Berdasarkan laporan ke polisi itu karena barangnya dicuri. Atau kalau misalnya barangnya rusak parah nggak bisa digunakan lagi, berarti ya kita musnahkan aja. Itu apa jadi sampah itu. Atau barang yang nggak bisa dimakan terhadap barang yang tidak temukan, barang hilang atau barang apa. Biasanya sering ini ya. Saya alami juga, kita juga panajar laptop ya, banyak yang ikut iya benar. Mobile. Betul. Jadi orang yang pindah laptopnya ikut pindah. Pajar. Kemudian hilang terbawa orang pindah, motornya dibawa. Itu sering. Tindak lanjutnya bagaimana? Itu sebenarnya ada di regulasinya ada, tapi sekarang Anda biar tekankan lagi SOP-nya. Nah kalau Anda nggak percaya, nanti Anda cek di kerjaan persiapannya itu, salah satunya Anda cari Anda lakukan benchmarking ya. Nah, boleh di persiapan Anda lakukan benchmarking, cari di internet yang mereka mempunyai SOP untuk berkaitan dengan barang yang tidak lanjut, barang yang hilang nih, tidak ditemukan. Bahasa saya bukan hilang itu, pindah tangan kita kemana-mana itu ya. Barangnya pindah, barangnya ikut pindah. Ya pribadi kan sangat bersyukur, artinya ada Pak Fajar di keluarga besar BPKD, terutama di bidang BMD. Artinya beliau ini kami sangat harapkan bisa menjadi pilot untuk perbaikan pengelolaan BMD di Kabupaten Pandeglang. Kemudian menarik sekali karena baru saja terbit Permendagri nomor 47 tahun 2021 tentang penatausahaan BMD, dan di sana menjawab kebutuhan kami di Pemda Pak untuk tindak lanjut hasil inventarisasi bagi barang-barang yang tidak ditemukan. Atas isu-isu tadi, maka kami coba berdiskusi dan membuat rumusan, yaitu berupa penyusunan SOP agar lebih teknis bagaimana ketika barang milik daerah ini tidak ditemukan pada saat kami melaksanakan inventarisasi. Tujuannya yaitu untuk menyajikan laporan barang milik daerah yang lebih akuntabel tentunya, dan kami mempunyai landasan hukum bagaimana untuk menghapus barang-barang yang tidak ditemukan ini. Dan di dalam Permendagri tersebut memang dipayungi Pak, salah satu tata caranya adalah dibuat berita acara penelitian hasil inventarisasi yang menyatakan bahwa barang itu tidak ditemukan dan ditandatangan oleh beberapa pihak, diantaranya ada auditor atau misalkan pihak apit, kemudian ada juga stakeholder yang memang berwenang dan bisa dipertanggungjawabkan ketika menandatangani berita acara hasil inventarisasi tersebut. Saya Abdul Malik Ibrahim dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten. Pada seminar rancangan aktualisasi kali ini, saya ingin membuat aplikasi perpajakan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten. Ini kurang lebih gambar kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, Pak.
tempat saya bekerja. Ini ada visi misinya. Langsung ke isunya, Pak. Oke. Ini isunya. Oke, siap. Di kantor Badan Pendapatan Daerah ini saya menemukan beberapa isu setelah bekerja beberapa bulan. Kurang lebih 3 di sini yang saya tulis. Yang pertama, belum optimalnya pemotongan atau pemungutan, pengarsipan dan pelaporan perpajakan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten. Di sini maksudnya belum optimal pemotongan atau pemungutan itu, dan juga membuat video tutorial teknis penginputan yang. Oke, mangga Pak Jul. Biasanya Pak Jul Anda ingin membuat sistem biar bayaran pajak itu ya. Jadi di sini kalau saya nggak salah lihat, coba gagasannya isunya adalah belum optimalnya pemotongan atau pemungutan pengarsipan dan pelaporan pajak di lingkungan Badan Pendapatan Daerah. Yang belum optimalnya itu apanya Pak Malik? Koordinasinya sih Pak terkait WOG Pak. Jadi perlu suatu sistem yang mengikat saya sama bendahara, soalnya kurang koordinasi sih Pak, kurang komunikasi Pak. Jadi di sini belum optimalnya koordinasinya. Kerja bersamaan karena dia menggunakan Google, jadi lagi jam sama pun bisa kita ikut masing-masing. Betul nggak Pak Malik? Betul Pak. Seperti itu kan? Betul Pak. Google Sheet itulah untungnya kita menggunakan software seperti itu ya, menggunakan Google. Yang menurut saya cukup Pak Najar. Jadi kita lihat aja nanti aplikasinya bagaimana Pak Malik. Tinggal itu aja tadi ya kegiatannya. Kegiatan satu dilihat aja itu. Oke, baik Pak Jul. Nanti secara keseluruhan mungkin Pak Abdul Malik sebagai peserta, karena ini saya dapat masukan dari Pak Jul bahwa konsultasi itu menyebar di seluruh kegiatan sebagai tahapan. Jadi nggak usah ada jadi kegiatan tersendiri, kita akan diskusikan di grup ya. Baik Pak Nanang sebagai mentor, mangga ada komentar tentang kegiatan yang akan direncanakan oleh Pak Abdul Malik. Mangga Pak Nanang. Terima kasih Pak. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas bimbingan ke Pak Malik dari Pak Coach dan Pak Puji. Saya hanya menambahkan Pak, sebelumnya memang permasalahan di kita Pak terkait dengan utamanya DTH ya, data transaksi harian pajak itu Pak. Karena selama ini kita hanya masih menggunakan Excel Pak. Dari masing-masing kegiatan mengirimkan ke kita, dikompilasi, dan itu pasti dalam perjalanannya mungkin banyak terjadi kesalahan karena ada berulang-ulangnya data yang dikirim Pak. Makanya kemarin Pak Malik konsultasi dan komunikasi ke Nanang Pak terkait dengan pembuatan Google Sheet Pak ya. Saya agak tertarik Pak dengan Google Sheet karena bisa dilakukan secara bersamaan itu Pak. Jadi tidak perlu melakukan set, tidak perlu melakukan pengulangan pengiriman data karena banyak kejadian Pak, kesalahan-kesalahan di lapangan. Insinyur Zulkarnain MT selaku penguji rancangan aktualisasi, yang terhormat Bapak Najaruddin SPD selaku coach, dan yang saya hormati Bapak Haji Zainal Huri, STMA Kasih Pencegahan Peningkatan Kualitas Prasarana Sarana Utilitas Pemukiman sebagai mentor yang terdapat di bidang kawasan permukiman. Yang pertama yaitu belum lengkapnya dokumen administrasi KSM dan belum terevaluasinya kondisi fiskal individual pada program dan sanitasi tahun anggaran 2021. Yang kedua, tidak teraturnya pengarsipan dokumen pada bidang kawasan permukiman. Yang ketiga, belum validnya database kegiatan dokumen administrasi kelompok swadaya masyarakat dan belum terevaluasinya kondisi fisik PAL. PAL berarti instalasi pengelolaan air limbah. PAL apa betul? Limbah ya, instalasi pengelolaan limbah pada program DAP, dana alokasi khusus sanitasi tahun anggaran 2021. Jadi kegiatan yang langsung Ibu Hikmah ada di dalamnya ya. Kemudian itu ada dari isu itu, ternyata di situ dikatakan penyebabnya, akar masalahnya itu kenapa ini belum lengkapnya dokumen, ternyata sistem monitoring baik berkaitan dengan fisik maupun administrasi belum terjadwal dan terstruktur. Intinya itu nanti sistem monitoring di sini Ibu udah bahas ini, kuncinya adalah bahwa sistem monitoring baik fisik maupun
belum dilakukan secara terjadwal dan terstruktur. Betul nggak, Bu? Bu Hikmah. Ya, berarti kan di sini bahasanya Ibu salah satu yang membuat akar masalahnya itu karena sistem monitoring baik fisik maupun administrasinya belum terjadwal dan struktur. Nanti bisa dilihat di apa, langsung aja uji cobanya di lapangan bagaimana. Nanti saya di akhir nanti di nanti saya tanya udah berhasil apa enggak. Jadi sekarang gambaran Ibu gimana kondisi saat ini? Iya, Ya, biar aja betul. Itu jadi juga udah betul. kalau kegiatannya udah nggak ada soal, biar sesuai ini. Kemarin memang Pak Bu Hikmah ini nggak jadi konsultan ke saya Pak Juhul. Jadi ke saya bilang udah jalan aja, nanti setelah seminar kita akan perbaiki. Berikutnya, Saya bilang ini tadi Pak Najar, akarnya itu apa? Sistem monitoring baik fisik maupun administrasi belum terjadwal dan apa ya, kurang tulang-tulangnya lah kira-kira. Jadi kalau ada akar permasalahannya memang di belum lengkapnya dokumen administrasi dan fisik, kan tentu permasalahannya harus dirunut dari pertama kali kita sekarang misalkan pengajuan dulu mah. Setelah itu dibentuklah KSM namanya. Setelah KSM dibentuk, mengajukan RKM, baru kita verifikasi. Dan verifikasi itu udah tahap kesekian sebenarnya. Jadi kalau permasalahannya diverifikasi, mah itu sebenarnya kalau di Bispun itu udah di kepalanya, sebenarnya di ujungnya itu memang verifikasi. kita ingin masyarakat itu kalau bisa dia lakukan swafola biar sense of belonging-nya itu lebih tinggi kan, rasa memilikinya tinggi. Jadi nanti ke depan pemeliharaan IPAL itu bukan serahkan kepada kabupaten, serahkan kepada masyarakat toh mereka yang bangun kan. Nah, betul. Tapi di sini awal-awalnya ini yang paling berperan kita lah di sini supaya kita bisa melakukan empowerment. Nah, empowerment salah satunya tunjukkan aja kepada si tim monitoring itu setiap dia melakukan sana melibatkan yang namanya tokoh agama dan tokoh masyarakat. Biasanya mereka patuh pada dua itu Pak. Jadi nanti konsep laporan supaya tepat waktu bagaimana kita kasih beberapa draftnya, kemudian jadwal-jadwal kita kasih supaya mereka jangan terlambat. Itu sudah pentingnya empowerment. Nah, itu nanti tinggal Pak Jenal Uri dengan Bu Hikmah aja apakah nanti dimasukkan ke dalam kegiatan-kegiatan itu terserah dengan dibantu oleh Pak Najar nanti. Jadi saya rasa kalau namanya proyek yang melibatkan masyarakat ini. Jadi nama saya Muhammad Turut Maki dari Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang. Saya adalah peserta latsar golongan 2 angkatan 35 kelompok 4. Untuk rancangan aktualisasi yang akan saya laksanakan yaitu optimalisasi pengelolaan data di seksi produksi aneka kacang dan umbi melalui media penyimpanan secara online. Dalam hal ini Google Spreadsheet dan Google Drive. Yang saya identifikasi itu ada 3. Yang pertama itu belum optimalnya pemahaman petani Talas Beneng terkait mutu benih Talas Beneng. Yang kedua, belum optimalnya pelaporan perluasan tanam Talas Beneng. Dan yang ketiga, belum optimalnya pengelolaan data di seksi produksi aneka kacang dan umbi. Penyimpanan data secara online. Ini adalah data pendukung berupa screenshot file Excel dari data sasaran tanam dan realisasi tanam, dan ini data sasaran panen dan realisasi panen data online. Karena penyebab utama dari isu tersebut adalah belum adanya penyimpanan data secara online. Ini adalah rencana kegiatan yang akan saya lakukan. Baik, terima kasih. Itulah penyampaian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Najar. Ini berkaitan dengan ini ya, aneka kacang dan umbi. Tadi saya lihat sepintas ada Talas Beneng ya. Iya Pak. Itu sudah bagus, sudah ini sudah berhasil saya lihat di Pandeglang ini. Kalau masalah saya di Kelurahan Cilaja ya, Kecamatan Majasari ya. Iya Pak. Itu ternyata udah diekspor ya. Talas Beneng itu besar tuh. Iya. Saya di ini banyak tuh YouTube-nya tuh tentang Talas Beneng di Kabupaten Pandeglang ya. Sampai ada studi banding dari Lampung segala ke desa Cilaja tersebut.
Saya nggak tahu apa betul itu Talas Beneng itu. Saya hanya lihat sepintas, nggak pernah ini sih, lihat lihat YouTube karena saya penasaran apa tuh di Pandeglang. Ternyata ada Talas Boleh Beneng. Pak, ada Pak Talas Beneng. Nanti saya dengan Pak Tori lah ingin lihat nih Pak. Ya boleh Pak, boleh. Siap. Kita nyoba kudapan Talas Beneng ya, dari Talas Beneng. Iya, katanya dari ekspor. Kemudian banyak orang yang studi banding ke Pandeglang. Ya, banyak Pak. Hanya dari Lampung. Dari ada kegalauan di sini. Bahasanya kegalauannya itu adalah belum optimalnya, kan gitu ya. Secara umum tuh kegalauannya adalah belum optimalnya pengelolaan data informasi. Tapi cara khususnya apa itu? Kegalauan yang khususnya. Yang maksudnya kegalauan khususnya yang belum optimalnya apanya? Gitu kan kalau bilang ini pengelolaan data produksi ini belum optimal. Ya, sekarang kita breakdown lagi. Yang belum optimalnya apanya? Anda harus sebutkan itu supaya nanti kita di akhir aktualisasi bisa kita evaluasi before afternya itu ada. Jadi di kegalauan Anda yang belum optimalnya itu di mana? Biar kita lihat nanti di hasil akhirnya apakah nanti betul menjadi optimal setelah Anda melakukan aktualisasi ini. Itu yang saya tanya dulu. Kegalauan umumnya sudah. Makanya itu Anda bilang belum optimal itu karena mereka selama ini manual pakai Excel, kemudian kirim ke kantor kan? Ya. Atau di WA atau di email. Nah sekarang nggak perlu lagi ngirim ke kantor, tulis saja di spreadsheet karena mereka juga bisa masuk di situ kan? Ya, bisa masuk secara bersamaan. Jadi Anda nggak perlu nerima lagi, tinggal buka aja di Google Drive-nya dan Google Spreadsheet dan temu bahwa dia sudah melakukan edit ya di situ ya. Dalam hal ini memasukkan inputting data mengenai pengelolaan data aneka kacang dan ubi tadi. Tapi saya nggak tahu apakah 38 itu bisa nggak. Nah, itu saya takut. Kalau bisa, alhamdulillah. Makanya kalau belum bisa, Anda buat kegiatan yang satu lagi berkaitan dengan mengumpulkan 38 itu sembari sosialisasi mengenai aktualisasi Anda ini, bahwa Anda akan membuat suatu program sih, paket yang tersedia di Google yang namanya Google Spreadsheet, di mana Bapak dan Ibu bisa langsung menginput ke Google Spreadsheet di mana saja, kapan saja, mau lagi liburan pun bisa. Terima kasih Pak. Intinya begini, mungkin kan tadi seperti disampaikan Pak Torik, memang awalnya kita membuat kala ini karena memang tadi itu sudah disampaikan dari istilahnya dari open menjadi open. Sebenarnya ada petugas di kita itu petugas pengolah data yang memang dari 35 kecamatan per 35 orang itu ada yang sudah mengolah data, tapi tadi itu hanya bersifat Excel. Nah sekarang tadi disampaikan sama Pak Torik, ya alhamdulillah, mudah-mudahan nanti dengan adanya yang disampaikan Pak Torik ini bisa bermanfaat sih menurut saya gitu kan, itu manfaatnya. Nah tadi ada tambahan dari lakukan itu apa itu? Yang melakukan pemutakhiran mandiri itu melalui MySAP. Oh kalau itu beda lagi Pak, kalau itu langsung ke data BKN Pak, itu programnya langsung dari BKN untuk kita bisa mengambil kan dari data di situ. Untuk saat ini belum Pak, karena masih dilakukan verifikasi dari setiap instansi Pak. Jadi datanya itu belum mutakhir gitu Pak. Masih dilakukan kalau verifikasi. Yang lebih menurut saya yang dari MySAP itu kan diisi langsung dari yang bersangkutan. Kalau salah salah yang bersangkutan, mereka yang input, betul nggak? Betul Pak. Jadi bahkan di kami di provinsi itu kalau ada yang salah itu atau dalam arti kata mereka nggak buat MySAP-nya istilahnya nggak hijau ya semua ya. Ada data-data yang kosong itu, berarti mereka dikejar nih, termasuk Pak Najar kemarin salah kaprah nih. Nggak hijau semua, dibilang belum hijau, hakhirnya ini ya tundanya nggak dibayar. Ditunda Pak. Tuketnya ditunda bukan dibayar. Tuketnya ditunda gara-gara dituduh belum membuat MySAP-nya belum sempurna lah, bahasa kita seperti itu. Padahal salah, padahal Pak Najar sudah sempurna. Udah hijau semua ya Pak Najar? Udah ya? Pak, udah. Udah hijau semua. Itu kan berarti dah sahih ya. Kalaupun salah, bukan salahnya orang kepegawaian, yang salah adalah orang yang bersangkutan. Sistem dengan Simpek, jadi Pak, karena walaupun di aplikasi Simpek BKD Pandeglang
sudah melakukan integrasi, tapi integrasinya belum secara penuh gitu Pak, masih semi integrasi datanya. Baik itu Pak. Berarti tapi di dalam melakukan penafsiran ini salah satunya Anda bisa mengambil sumber dari ini, bisa nggak dari MySAP itu, dari BKN itu kan kalau kita udah ngambil dari situ hampir bisa dikatakan 100% data kita sahih, karena data yang ada di BKN yang dari dibuat MySAP itu kan diisi oleh yang bersangkutan sendiri. Nah, kalau yang ini Bapak, kalau sekarang yang mau dilakukan oleh Pak Usep ini ngambil datanya dari mana? Dari berkas-berkas yang ada? Ya Pak, untuk saat ini saya akan fokus mengupdate data. Sebenarnya data kepegawaian, misalkan data golongan itu yang di SAPK itu udah pasti udah benar Pak, karena itu setelah melewati beberapa tahapan baik dari BKD sendiri terus nanti ke kantor regional 3 gitu Pak untuk diverifikasi. Jadi data kepegawaian yang ada di SAPK itu untuk golongan pasti benar. Sebenarnya kan kalau kita lihat ini tujuan kita kan Anda supaya dapat mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ya, nilai-nilai dasar yang aneka ya. Iya kan aneka. Anda hafal nggak kira-kira apa nih nilai-nilai dasar di aneka itu? Sehingga nanti ada mengaplikasikan untuk akuntabilitasnya tetap melakukan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS ini, bukan hanya di kegiatan ini. Kegiatan ini adalah sebagai kendaraan Anda untuk melakukan habituasi supaya bisa dinilai ya. Tapi ke depan kita kan nggak nilai lagi, ada aktualisasi kan dengan ada secara ikhlas. Kalau sini kan masih terpaksa karena adanya itu sudah pernah akan jelaskan nanti. Baik, makasih Pak Jul. Berikutnya 6 dan alhamdulillahnya dengan adanya peserta diklat SAR ini ya dicoba untuk mengoptimalkan penggunaan sistem yang ada di Kabupaten Pandeglang. Oke, baik, cukup Pak Farid. Ya, sementara cukup. Baik, cukup itu ya. Jadi masukannya udah dicatat Pak Josep ya. Oke, baik, kalau begitu Pak Jul cukup kan? Oke, silakan tutup presentasinya Pak Usep. Baik, terima kasih Bapak.